Astagfirullahaladzim. Ini kan foto aku di kalung ibu. Halo, siapa kamu? Halo, apa kabar Nika? Gimana fotonya? Itu kan wajah asli kamu. Dan aku dapetin foto itu dari kalung almarhumah ibu kandung kamu. Kamu tahu dari mana? Hah? Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah Mr. Soulmate Nika. Dan aku tahu semuanya. Aku juga tahu kalau perempuan yang ada di samping Elva itu adalah ibu-ibu palsu sewaan dari keluarganya Darto kan? dan yang paling penting, aku tahu kalau istrinya Emran yang udah menabrak ibu kamu sampai meninggal. Aku turut berduka cita ya Nika. Laki-laki gila. Apa yang kamu mau dari saya? Kamu gak usah panik gitu Nika. Kemauan kita sebenarnya sama. Tujuan kita sama. Kita punya misi yang sama persis. Jadi sebenarnya kita bisa aja untuk bekerja sama, membantu satu sama lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan masing-masing. Biar kamu bisa mendapatkan Fatan dan aku bisa dapetin Kansa seutuhnya. Jadi win-win solution kan? Siapa kamu sebenarnya? Ayo kita ketemu sekarang. Saya mau tahu siapa wajah asli kamu. Belum saatnya kita ketemu, Nika. Yang pasti yang perlu kamu tahu, kita ada di pihak yang sama. Dan aku akan mendukung kamu. Menurut Mbak, setelah semua kekacauan yang terjadi, satu-satunya jalan untuk kalian berdua saat ini adalah segera menikah. Ya karena selama kalian belum menikah, pasti akan banyak hambatan-hambatan dari luar. Entah dari nikah atau dari siapapun. Ayah juga setuju dengan pendapat Risa. Menunda-nunda pernikahan padahal kalian sudah punya niat yang bulat. Itu bisa membuka celah masalah baru dan juga fitnah. Jadi lebih cepat dihalalkan itu lebih baik. Kalau menurut Mbak Trisa sama Ayah itu yang terbaik. Kansa setuju. Kansa udah siap kok. Fatan dengerin Mbak. Di mobil itu ada Kanza, ada Amel. Mbak minta kamu jangan ngomongin macam-macam dulu ya. Kanza harus tahu, Mbak. Fatan, kamu percaya sama Mbak. Kita jangan gegabah. Ya, udah ikutin Mbak dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Tan, kamu kok diam aja, kamu nggak apa-apa? Iya, Fatan. Kenapa kamu diam aja? Ada yang sedang kamu pikirin? Nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa Kanza. Cuma baru keinget saya harus ke ruangan dulu. Kayaknya ada berkas yang harus saya tanda tangani. Kanza, kamu tenang ya. Biar Mbak aja yang samperin Fatan. Siapa tahu dia memang lagi banyak kerjaan. Masih dok.
Kamu ada apa sih? Kok tadi kita lagi bahas soal pernikahan kamu malah pergi gitu aja? Mbak, ini gimana aku mau bahas soal pernikahan, Mbak? Aku mau sampai kapan ini nahan rahasia ini? Aku nggak bisa gini terus, Mbak. Bohong-bohongin Kanza tuh aku nggak bisa. Iya, tapi sekarang itu bukan timing yang tepat untuk ngomong ke Kanza yang sejujurnya. Iya, oke, terus kapan, Mbak? Mau sampai kapan aku nahan ini semua? Mbak, Kanza itu tadi setuju mau nikah sama aku. Sedangkan pernikahan itu harus dibangun oleh kejujuran, kan? Tapi gimana, Mbak? Aku nggak mau ini bohong. Aku nggak mau awal pernikahan aku sama Kanza tuh bisa hancur gara-gara ini semua. Aku harus ngomong, Mbak. Iya, oke. Mbak ngerti banget perasaan kamu. Gini, kalaupun memang kamu harus banget jujur sekarang ini sama Kanza dengan situasi kamu, kita harus pastiin kalau Kanza itu ada di suatu situasi yang nyaman dan aman untuk dia. Supaya nanti pas saat kamu ngomong tentang kejujuran itu, dia nggak terlalu shock dan panik. Gimana ya? Mungkin kamu bisa bawa Kanza ke tempat yang romantis, yang tenang, yang bikin dia tuh nyaman. Jadi nanti saat kamu pelan-pelan ngomong sama dia tentang kejujuran kamu, dia nggak terlalu shock atau panik. Kamu harus ciptain suasana itu. Iya, Mbak. Nanti aku coba deh buat ajak Kanza. Tapi yang pasti, Kanza harus tahu kalau Mama Linda waktu ketembak itu pistolnya ada di tangan aku. Oke. Ayah, tadi kenapa ya Fatan langsung pergi saat lagi ngomongin nikahan? Ya apa jangan-jangan Fatan ragu? Kamu jangan berpikir yang enggak, Kanza. Mungkin aja Fatan lagi banyak kerjaan atau beban pikiran. Kita tunggu aja. Trisa juga lagi nyusul, kan? Dok, Ya. Kanza. Saya minta maaf tadi saya harus pergi dulu sebentar. Karena saya mumet banget, Dok. Saya butuh waktu sendirian tadi. Nggak apa-apa, Tan. Oh iya, saya mau minta izin sama dokter. Kalau dibolehkan, hari ini juga saya mau ajak Kanza jalan ke luar Jakarta. Saya mau ajak dia long drive, Dok. Oke. Keluar kota berdua, Tan, kita. Iya, Kanza, karena ada hal yang harus aku sampaikan ke kamu. Kamu harus tahu dan ini sangat penting. Aku nggak mau ada orang lain ganggu obrolan kita. Saya izinkan, Fatan. Kalian berdua memang butuh untuk menenangkan diri. Dan kalian bicara jauh dari sini. Terima kasih banyak, Dok. Oh, sama satu lagi. Kalau nanti setelah obrolan saya dengan Kanza, dan pada akhirnya Kanza tetap mau menikah dengan saya, boleh nggak saya minta pernikahan ini benar-benar dirahasiakan? Ya, bukannya apa, tapi di luar sana sepertinya banyak banget yang nggak suka sama hubungan kita berdua. Apalagi Mr. Soulmate. Kalau Mr. Soulmate sampai tahu rencana kita berdua menikah, mungkin dia akan gangguin kita. Belum lagi nikah. Iya, saya takutnya mereka-mereka ini benar-benar melakukan hal yang berbahaya dan hal gila agar kita tidak jadi menikah. Saya setuju dengan pendapat kamu, Fatan. Saya rasa itu strategi yang aman. Pernikahan kamu sebisa mungkin dirahasiakan sampai kalian berdua benar-benar sah. Keselamatan kalian berdua itu yang lebih utama. Makasih, Dok. Gimana, kamu setuju? Aku setuju, Tan. Aku akan ikut kamu kemanapun kamu bawa aku pergi.